Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi yang begitu bergembira buat kita, tapi sekaligus juga ada kekuatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati hati kita masing-masing. Saudara, mungkin kalau kita sudah berumur, kita mengalami penurunan-penurunan secara degeneratif. Ini yang saya sebut demensia. Demensia adalah gangguan kesehatan yang menyebabkan memori kita mulai makin lama makin menurun. Seperti kalau kita yang usianya udah mulai lanjut, itu mungkin kita lupa menaruh kacamata kita, bolpen kita, atau mungkin seperti Mak Wo, dicari kacamatanya di mana, tahu-tahu di kepalanya dia, di atas kepalanya dia. Itulah yang menyebabkan kita mungkin semakin bertambah usia kita berarti mengalami penurunan secara ingatan. Jadi gejala-gejala demensia itu adalah mulai pelupa pada usia yang mulai 50 dan ke atas itu sudah mulai lupa. Saya sendiri juga mulai lupa, ada beberapa hal yang sering saya mesti hafal. Mulai mungkin dikatakan Alzheimer atau pikun. Nah, itulah yang disebut gangguan-gangguan di dalam penurunan atau degeneratif daripada memori kita. Menurut riset di Amerika, menemukan 80% pasien demensia sebetulnya mengalami penurunan atau demensianya itu bertahun-tahun sebelumnya. Sekitar 5-10 tahun sebelumnya sudah mulai penurunan. Dan riset di Inggris dalam jurnal Nature edisi 20 April 21 mengatakan bahwa ternyata demensia itu kontributor terbesarnya adalah kurang tidur atau kualitas tidur kita makin berkurang. Mengapa saya katakan demikian? Karena di usia mulai 50 ke atas itu kualitas tidur kita mulai berkurang karena entah kenapa tiba-tiba sudah bangun untuk kembali lagi tidur agak sulit karena hormon serotonin kita mulai berkurang. Dan ini pun diperkuat di dalam penelitiannya di jurnal Lancet. Jumlah penderita demensia sekitar 50 juta saat ini. Dan dia akan diprediksi akan meningkat sekitar 150 juta pada tahun 2050. Bapak-Bapak sekalian, demensia itulah penurunan daripada memori kita. Pertanyaannya, mungkinkah kita secara rohani mengalami demensia? Ya, saya katakan kadang-kadang kita mengalami demensia rohani. Kenapa saya katakan demikian? Ini terjadi saat Yesus datang ke dunia ini, sehingga pada saat itu dia dihukum di kayu salib dan semua murid-muridnya yang awalnya begitu mengenal Yesus mulai mengalami masa-masa sukar, kekhawatiran, stres berat, sehingga pada saat Yesus sudah bangkit kembali dan dia menampakkan diri di Emmaus, direkam dalam Lukas 24 ayat 16 mengatakan, ketika para murid setelah ditinggal Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, ada yang menghalangi mata Kleopas sehingga dia tidak mengenal Yesus bangkit. Mereka ditegur oleh Yesus karena mengalami demensia rohani, sehingga tidak mengenal siapa Yesus itu. Dan puncaknya, Bapak-Bapak sekalian, ketika mereka meragukan kebangkitan daripada Yesus sendiri. Lukas 37 ayat 38. Bapak-Bapak sekalian, mengapa kita mengalami demensia rohani? Padahal kita adalah murid Tuhan Yesus, mengenal Yesus, dan ini pun terjadi pada murid-murid Yesus. Kenapa mereka mengalami demensia rohani? Ada 3 hal yang saya catat bahwa mereka mengalami demensia rohani karena ada ketakutan yang besar saat itu. Karena mereka dikejar-kejar oleh aparat atau pasukan Romawi. Apakah mereka bagian daripada Yesus atau bukan? Yang kedua, kekhawatiran. Kekhawatiran artinya ternyata apa yang diharapkan itu tidak sama dengan kenyataan. Bahkan Yudas Iskariot sendiri kan mengkhianati Yesus sendiri. Karena kenapa? Tidak bisa mendefinisikan dengan jelas antara kenyataan dan harapan. Dan yang terakhir, sangat cemas yang dahsyat atau depresi yang begitu besar. Setelah mereka mengalami ketiga hal tersebut, setelah kematian Yesus membuat mereka lupa akan janji-janji yang Tuhan berikan, akan pengajaran-pengajaran Tuhan, dan apa dimaksud dengan mengikuti Yesus. Dan pada saat itu Yesus harus memberikan pengertian yang luar biasa. Bapak-Bapak sekalian, itulah yang kita hadapi kenyataan. Ketika kita menghadapi suatu tekanan, masalah besar, atau hal-hal yang menyebabkan kita mungkin jadi lupa dengan janji Tuhan, lupa dengan kekuatan Tuhan. Nah, seolah-olah janji itu dari Tuhan itu hanya mimpi di siang bolong. Kita akan mengalami masa depresi seperti itu. Tapi yang luar biasa, Yesus dengan penuh kasih memberikan pengertian yang luar biasa. Kira-kira pagi ini, apa yang didapat daripada renungan ini? Yang pertama, ketika kita mengalami berbagai masalah, seberat apapun, sehingga kita mengalami demensia rohani, yang Tuhan minta pada saat ini adalah, cobalah mengarahkan pada janji Tuhan yang pernah kita dengar, baca, dan renungkan. Makanya kita mengalami devosi rohani setiap hari untuk dapat membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan firman ini. Supaya kita ingat janji Tuhan, sehingga kita tidak lagi kecewa, khawatir, dan mengalami demensia. Yang kedua, Bapak sekalian, jadikanlah suatu kekuatan untuk
memulihkan demensia rohani kita, sehingga pikiran, perasaan, dan emosi terfokus pada janji-janji Tuhan. Bagaimana kita memfokuskan pada janji-janji Tuhan? Oleh sebab itu, mari kita perkatakan semua janji Tuhan di dalam iman, perbuatan, pikiran kita, sehingga kita mengerti kenapa kita ikut di Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus itu adalah memikul salib. Bapak Saudara sekalian, kita akan melanjutkan kehidupan kita. Artinya, saat posisi seperti ini, bukan kita mengakhiri kehidupan kita, tapi kita melanjutkan kehidupan kita. Karena yang memberi tanda titik itu adalah kita. Sedangkan Yesus sendiri memberikan tanda koma. Artinya, tanda titik adalah akhir, tapi tanda koma adalah harapan. Jadi Bapak Saudara sekalian, ada satu hal yang menarik saat ini, yaitu gerakan koma dan titik. Biarlah hari ini hidup kita titik koma saja. Artinya memang kita mengalami kekhawatiran, mengalami masalah besar, mengalami depresi berat. Seakan-akan titik itu akan ada dalam kehidupan kita atau akhir hidup kita. Tapi ada koma, artinya harapan. Yesus datang di Emmaus itu memberikan harapan kepada murid-muridnya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Demikian firman Tuhan, biar memberkati kita dan menguatkan kita, dan pagi ini menjadi berkat buat kita. Mari kita sama-sama berdoa biar ada kekuatan Tuhan yang akan datang di hati kita. Kembali Tuhan, kami percaya kuasa Engkau tidak pernah berubah, dan kuasa Engkau hadir di tengah-tengah situasi titik dan koma. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa bukan titik saja yang akan menghampiri kami, tapi koma pun atau harapan daripada Engkau pun hadir. Kenapa ada titik dan koma? Karena kami percaya bahwa di saat orang atau situasi menyebabkan diakhiri kehidupan kami, tapi kami tahu harapan, yaitu koma daripada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya kuasa Engkau tidak pernah berubah. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.